Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina. Amin. Halaman 80 baris Bismillahirrahmanirrahim. Fatamurru ya. Saya pinjam dulu dah, nggak kelihatan saya. Fatamurun nasu ala sirati wa taji'ul malaikat. Fatamurun nasu ala sirati, maka lewatlah orang-orang itu di atas jembatan itu. Wa taji'ul malaikatu birrayati wal liwa'i, dan datang malaikat dengan membawa bendera, wal liwa'i, dan petaka, bendera kecil kayak pramuka tuh. Wa yu'ta Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamd, dan diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan bendera kepujian. Tuluhu masiratu alfi sanatin, yang panjangnya liwaul hamdi itu jarak perjalanan 1000 tahun. Wa alaihi maktubu salasati asturin, dan di atas bendera kepujian itu ada tulisan, tertulis 3 tulisan. Al-awwalu, yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang keduanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalisu, yang ketiganya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahtahu, dan berdiri oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di bawah bendera pujian itu. Wa yajtami'ul anbiya wal ulama was salihun was syuhada was siddiqun tahtahu, dan berkumpul para nabi, para ulama, para orang-orang saleh, para orang-orang mati syahid, dan orang-orang siddiqin, para wali-wali Allah di bawah bendera Nabi Muhammad. Kama ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wassalam, inna Adama alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam dan orang yang selain Nabi Adam dari para nabi-nabi itu di bawah benderaku. Summa taji'ul malaikatu bil hulali wal buraqi wat taji, kemudian datang para malaikat dengan membawa perhiasan-perhiasan, membawa burak dan mahkota. Wa yunadawna, dan mereka menyeru, aina sabiqunal awwalun, mana orang-orang yang dahulu masuk Islam yang awal-awalnya. Fayaqulu Abu Bakrin radhiyallahu anhu labbaik, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu labbaik ya. Wa yu'tauna lahu tilka rayata, dan memberikan malaikat itu kepada Abu Bakar akan itu bendera. Fayajtami'u tahtahal muhajiruna wasiddiquna, maka berkumpul di bawah bendera yang dipegang Abu Bakar oleh orang-orang muhajirin dan kaum siddiqun. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka masuk ke surga bersama Abu Bakar.
Sumayatuna bi rayatin, kemudian mendatangkan malaikat dengan satu bendera lagi. Wa yunadawna, dan mereka menyeru, ainal ladzina yansuruna dinal Islam, mana orang-orang yang membela agama Islam. Fayaqulu Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, labbaik. Fayu'tawna lahu tilka rayata, maka diberikan kepada Umar akan bendera itu. Fayajtami'u tahta tilka rayatil adiluna, maka berkumpul di bawah bendera itu orang-orang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Wal amiruna bil ma'ruf, orang yang beramar ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Fayadkhulunal jannata ma'ahu, mereka masuk surga bersama Umar bin Khattab. Sumayatuna bi rayatin, kemudian malaikat mendatangkan dengan satu bendera. Wa yunadawna, mereka berseru, ainal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mana itu orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Fayaqulu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, labbaik. Wa yu'tawna lahu tilka rayata, dan mereka memberikan kepada Utsman akan bendera itu. Fayajtami'u tahta rayati kullu man anfaqa malahu fi sabilillah, maka berkumpul di bawah benderanya Sayyidina Utsman oleh tiap-tiap orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga bersama Sayyidina Utsman. Sumayatuna bi rayatin, kemudian mereka mendatangkan dengan satu bendera. Wa yunadawna, mereka menyeru, aina awliyaullahi ta'ala, mana kekasih-kekasih Allah. Fayaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, labbaik. Wa yu'tawna lahu tilka rayat, memberikan malaikat bagi Imam Ali akan bendera itu. Fayadkhuluna fayajtami'u tahta rayati kullul awliya, maka berkumpul di bawah benderanya Imam Ali oleh seluruh wali-wali Allah. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga bersama Imam Ali. Segini dulu dah, panjang. Jamaah yang mulia, satu di antara rukun iman yang harus diyakini oleh seorang muslim adalah beriman kepada hari kemudian dan hal ihwal yang ada pada hari kemudian. Di antaranya bangkit dari kubur. Habis bangkit dari kubur, kemudian orang digiring dalam satu padang, disebut namanya padang mahsyar. Di situ orang didiriin oleh Allah, maka disebut juga alam mauqif, 3000 tahun. Habis berdiri 3000 tahun, orang kemudian ada namanya syafaatul uzma. Habis syafaatul uzma, kemudian urutannya adalah diturunkan buku catatan-catatan amal. Habis buku catatan amal pada diterima, ada yang tangan kanan, ada tangan kiri, ada lewat punggung. Kemudian selanjutnya dihisab, diperiksa. Habis diperiksa kemudian ditimbang. Ini yang perlu diyakini. Habis ditimbang lewat di jembatan. Ini kita masih ngomongin lewat di jembatan. Maka orang-orang itu mau lewatin jembatan yang disebut sama orang kampung Siratal Mustaqim, walaupun salah. Karena Siratal Mustaqim itu dinul Islam maknanya, bukan jembatan di akhirat. Sebab jembatan di akhirat sirat aja namanya. Sebab dia naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Dia tidak lurus, tapi naik, lurus, turun. Tidak dikata mustaqim. Tidak. Jembatan yang dibentangkan setarnya dari alam mauqif, ujungnya daripada
bumi surga. Sebelum lewat, kemudian itu jamaah yang mulia, orang-orang bakal lewat di jembatan, kemudian para malaikat pada membawa bendera. Ya kayak kalau bahasa kita kayak orang pramuka, itu ada bendera masing-masing. Ada bendera para nabi-nabi, para wali-wali, para ulama, pada masing-masing bawa bendera, diberikan oleh malaikat. Kemudian yang pertama kali diberikan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benderanya namanya Liwaul Hamdi, bendera kepujian. Liwaul Hamdi, bendera paling gedenya bendera di akhirat. Tidak lagi ada bendera yang berkibar di akhirat kecuali bendera Nabi Muhammad. Gede banget benderanya. Yang lain kalah para nabi-nabi itu dengan bendera Nabi Muhammad. Disebutnya bendera kepujian. Sebab semua nabi-nabi pada bakal muji sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai teman-teman kita kaum muslimin yang kurang mau memuji Nabi, enggak mau ngadain maulid, enggak mau, itu terpaksa di akhirat bakal muja-muji Nabi. Terpaksa. Walaupun di dunianya enggak mau ngadain maulid, walaupun di dunianya enggak mau mengagung-agungkan Nabi Muhammad, walaupun di dunianya enggak mau memuja-muji Nabi Muhammad, enggak mau di dunianya menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, terpaksa di akhirat orang bakal memuja-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkibar itu bendera dengan 3 tulisan besar. Di atasnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya ada 3 tulisan rangkep. Di tengahnya ada tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Di bawahnya gede banget, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya enggak paham apa itu yang nyablon orang Kreo, apa orang Joglo. Saya enggak paham. Pokoknya udah ada tulisan itu tuh. Udah ada. Saya enggak paham siapa yang nyablon. Enggak ada keterangan yang nyablon siapa. Pokoknya udah ada itu tulisan gede banget. Bismillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Gede. Itu dibawa bendera Nabi Muhammad. Para nabi pada deketin Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa pada berkerumun sama Nabi Muhammad. Apalagi para ulama, apalagi para syuhada, apalagi para wali, apalagi para solihin, semuanya pada pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Yang Al-Quran katakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Semuanya ngumpul pada pengen dekat sama Nabi Muhammad. Enggak bisa. Pengen dekat sama Nabi Muhammad. Kelak di akhirat begitu. Bakal begitu. Nabi Muhammad itu begitu. Kelak. Sebab orang yang kelakuannya dipuji. Nabi itu dipuji dari apanya saja. Sampai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi taklim. Habis selesai taklim, kemudian Nabi keluar dari masjid. Ada jenazah digotong, dipikul. Jenazah dipikul. Ini salah satu yang disebut bagian aman daripada barang-barang kaum muslimin. Karena kalau mau dibandingin, kalau di gereja piano puluhan juta aman gak hilang, walaupun udah lama. Kalau di masjid banyak barang hilang, begitu. Sampai sendal aja bisa hilang. Cuman di antara yang gak hilang, kurung batang ini. Ngeri orang nyolongnya. Bener aja, begitu.
kurung batang. Ini ada kurung batang digotong oleh Nabi. Dilihat oleh Nabi. Ada yang ditanduk. Nabi bertanya itu, siapa yang mati itu? Nabi. Dijawab oleh sahabat, Yahudi Nabi. Yahudi. Yang meninggal adalah Yahudi. Oh, dibilang yang meninggal Yahudi. Nangis Nabi. Biar Yahudi yang mati, Nabi nangis. Nangis. Sahabat bertanya sama Rasulullah SAW, kenapa engkau nangis Nabi? Kan yang meninggal Yahudi. Kata Nabi, ada satu makhluk Allah, saya enggak bisa nyelamatin dia dengan hidayah Islam, keburu mati. Itu yang dipikiran Nabi. Nabi itu begitu, punya pikirannya bagaimana supaya orang kenal Allah. Ambil ada jenazah orang Yahudi mati, nangis Nabi. Kenapa yang ditangisi? Karena enggak dapat hidayah Islam. Itu yang ditangisi oleh Nabi. Enggak dapat hidayah Islam, keburu mati. Belum dapat ini orang, Nabi nangis. Sebab Nabi itu pengennya nyelamatin orang dari neraka. Jangan sampai orang mati enggak bawa iman Islam. Itu Nabi. Jadi kalau sampai ada orang ngaku muslim, pengikut Nabi, kerjaannya ngebom, bunuh Yahudi, yo salah. Apalagi yang dibunuh muslim, lebih salah. Begitu. Sebab bukan ajaran Islam. Islam tidak begitu. Begitu. Tidak ada Islam mengajarkan untuk ngebom. Tidak ada Islam mengajarkan untuk ngancurin. Justru Islam rahmatan lil alamin. Ngajak orang biar dapat rahmat Allah, biar kenal Allah. Itu Islam. Begitu. Yahudi masih ditangisi sama Nabi. Kalau kita ada teman kita orang gak demen maulid mati, mampus lo sih ngelarang maulid. Coba kita, akhlaknya bukan akhlak Rasulullah, ngakunya cinta Nabi. Jangan. Kita doain yang gak mau biar mau. Begitu sudah. Doain yang gak mau biar mau. Itu begitu. Jangan dimusuhin. Nah, itu bukan akhlak Islam. Islam rahmatan lil alamin. Dan itu harus ada pada pribadi muslim. Sayangnya mereka yang non muslim doain biar masuk Islam. Termasuk gubernur Jakarta, doain. Begitu. Siapa itu namanya? Iya, Ahok. Doain biar dapat hidayah Islam, biar jadi kayak Umar bin Khattab. Oh ya Allah, Umar bin Khattab orang banyak hati, mulut comberan, jahat, tapi dapat hidayah Islam. Ya Allah, nanti dibawa tuh. Ada cerita Umar bagaimana di akhirat nanti. Begitu saudara. Ahok jangan dibenci. Dia belum kenal Islam. Kalau kenal Islam baik. Begitu. Baik. Doain aja kita. Kalau masuk Islam, namanya kita ganti Abdul Haq. Yo kan ngerubah dikit doang. Gitu, enggak usah jauh-jauh ente, enggak usah ganti KTP, anggap aja salah ketik. Itu aja dah. Begitu. Nah, kita begitu doain biar masuk Islam. Begitu, biar masuk Islam. Biar kenal akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kenal akhlak Nabi Muhammad, baik saudara. Gandhi, orang banyak memuji tokoh India, Mahatma Gandhi. Ketika disodorin oleh Al-Maududi, ini loh Mahatma Gandhi, sejarah hidup baginda kami Nabi besar Muhammad SAW. Mahatma Gandhi menangis, saudara. Nangis sampai dah terseduh-seduh. Kemudian itu Mahatma Gandhi menyatakan, Al-Maududi, saya omongannya banyak didengar orang, kata-kata saya katanya kata-kata bijak, itu murni mencatut plagiat daripada kau yang sebut Nabi Muhammad. Cuman udah kadungan orang muliain saya. Kalau saya Islam jatuh saya. Hanya karena itu Al-Maududi bagi Mahatma Gandhi. Tapi ajaran Nabi, akhlaknya dipelajari sampai khatam.
itu oleh Mahatma Gandhi. Cuman gengsi ini nih yang ada kalanya menghalangi orang dari Muslim. Termasuk juga pejuang Barat yang disebut Napoleon, di mana bangsa Barat itu masyarakat primitif. Biar kita paham, masyarakat Barat itu bukan masyarakat maju, masyarakat yang amat sangat jauh ketinggalan dengan Islam. Kalau kita buka sejarah, ketika Islam udah punya bangunan yang besar di Damaskus, gedung mencakar langit, di Barat masih makan dari tong sampah. Disebutnya masa kegelapan Eropa. Boleh buka sejarah. Tapi ketika Napoleon disodorkan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, dia pada mengatakan, termasuk Hitler juga sama, kalau saya tahu dari dulu siapa Muhammad, saya tidak bakal meneteskan satu darah pun dalam rangka memajukan Barat. Mereka ini saking hebatnya Nabi kita. Nabi kita ini bukan sembarang orang, manusia yang sangat luar biasa. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi kita banyak orang deketin. Sampai di dalam hadis Tirmidzi itu ditulis oleh kiai kita. Hadis Tirmidzi jangan dikata sembarang orang. Imam Tirmidzi ini adalah murid daripada Imam Al-Bukhari. Jangan dikata Imam Tirmidzi hadisnya maudhu' palsu, sembarangan nama ulama. Ta'zimnya sama Imam Bukhari luar biasa. Sampai ketika gurunya wafat, nangis tidak berhenti, sampailah selaput matanya tertutup kering dengan air mata, jadi buta. Hebatnya Imam Tirmidzi, satu hadisnya ditulis oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Guru ngaji sama murid Imam Bukhari ada di dalam Sahih Bukhari, yang mana Imam Bukhari riwayatkan hadis dari muridnya yang namanya Tirmidzi. Bukan sembarang orang. Kata Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i. Kata Nabi, perlu diketahui bahwa Nabi Adam dan orang selain Adam terus sampai Nabi Isa, semuanya ada di bawah bendera, semuanya merapat kepada Nabi Muhammad, semuanya memelas kepada Nabi Muhammad, semuanya meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Begitu saudara, ini Nabi kita bukan sembarang orang. Nabi Isa sampai dipesan oleh Allah supaya beriman kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa di Injil, boleh dibuka pada Injil Perjanjian Lama, pada kitab Ulangan, pada pasal 15 ayat 18, 19, 20, 21, cerita siapa itu Nabi yang dikata oleh Musa, yang bakal ditegaskan pada pasal 7 ayat 7 surat Musa. Nanti ada di sana. Begitu. Bila orang Kristen dengar ini kajian, boleh buka itu Injil Perjanjian Lama yang dipelesetkan oleh Dewan Gereja itu Yesus, padahal bukan Yesus tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, nanti ada seorang nabi seperti aku. Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa. Nabi Isa ada ibu, enggak ada bapa. Yang seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, ada ibunya, ada bapa. Begitu. Dan anak daripada saudara-saudara, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Begitu tafsir daripada Injil Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 15 ayat 18, 19, 20, 21. Masih ada sampai sekarang. Begitu. Tapi kita jangan baca Injil, Quran jarang baca, jarang. Quran dulu dah. Quran dulu.
Begitu Quran itu. Kata Nabi, Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Adam dan orang di bawah Adam semuanya ada di bawah Nabi Muhammad pada merapat, termasuk saudara-saudara kita yang kurang mau maulid, yang masih suka nanya-nanya dalil mulu, dalil mulu. Yo, kapan ngadainnya kalau dalil mulu, dalil. Udahlah, itu adain aja, jangan begitu. Kemudian itu malaikat sudah membawa bendera Nabi Muhammad yang disebut liwa'ul hamdi. Malaikat mulai memberi bendera kepada sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad. Yang pertama kali dikasih bendera adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang yang pertama masuk surga tanpa diperiksa, lolos. Ini enggak pakai diperiksa, lolos, enggak pakai dilihat-lihat, udah surga aja. Itu Abu Bakar. Di bawahnya ada 70.000 anggota yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa-periksa lagi. Langsung surga, bendera yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan dalam satu anggota membawai 70.000 lagi. Jadi 70.000 dikali 70.000 berapa tuh? Banyak aja dah, Uyang hitungnya. Udah banyak aja. Itu semuanya masuk surga nggak pakai diperiksa. Moga-moga saudara-saudara kita ini masuk, yang masuk surganya duluan nggak pakai diperiksa. Iya, tapi ada ciri-cirinya kan, biar dipasin dulu aminnya, kan begitu ya, kan begitu, biar pas gitu, begitu. Sebab doa kalau tidak pas dengan usaha yang optimal repot juga, sebuah khayalan. Orang yang masuk surga nggak dipakai diperiksa, hidupnya nggak pernah ngeluh. Kayak Abu Bakar, nggak pernah ngeluh. Sakit nggak mau berobat, Abu Bakar. Ini penyakit dari Allah, sebagaimana sehat dari Allah. Sakit diampuni dosa, diangkat derajat. Saya girang dengan sakit. Itu model kayak begitu tuh. Yang masuk surganya nggak diperiksa lagi. Kira-kira kita masuk begitu nggak? Ada yang masih suka ngeluh nggak? Tiap hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak masuk dalam kelompok ini. Berat begitu. Sebab sebuah keinginan yang tidak didukung dengan usaha yang optimal sama dengan khayalan. Begitu. Itu model Abu Bakar. Tidak dia. Apakah enggak boleh berobat? Bukan. Berobat, tapi dia dinikmati penyakit. Laksana Nabi Isa ketemu seorang murid yang buta, dia punya mata, bibirnya suing, badannya penyakitan mulu, masih mengucap alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesehatan. Bahasa kitanya afiat, bahasa Arabnya. Alhamdulillah alladzi a'tanil afiyah. Coba, orangnya buta, segala puji bagi Allah yang ngasih saya sehat. Nabi Isa geleng-geleng, sehat dari mana? Buta, suing, badannya penyakitan, sehat. Kata Nabi Isa, afiatnya di mana? Sehatnya ente, buta aja udah penyakit, belum badannya penyakitan. Kata itu si buta bilang, setidak-tidaknya wahai Nabi Isa, hati saya sehat, masih bisa saya ngucap alhamdulillah, masih bisa saya bersyukur sama Allah. Ada loh orang matanya melek, badannya nggak ada penyakitan, sempurna, jarang mengucap alhamdulillah, jarang. Loh, saya walaupun begini masih bisa. Ini nikmat dari Allah. Yang model begini nih kagak bakal diperiksa. Kalau model dikit-dikit, wah udah, ini mau periksa nih kayak begini nih, diperiksa.
yang model begitu tuh. Enggak masuk pada bendera Abu Bakar, enggak masuk. Yang kayak begitu tuh. Kira-kira kayak model kita masuk enggak tuh? Masuk enggak? Enggak ya, tuh namanya sadar namanya. Iya. Ini yang kita cari, sadar. Iya, kita jangan amin aja ya. Amin ya boleh amin mah. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Begitu kata Daibai. Amin ya Allah. Dia amin ya, kelakuan kita enggak cocok sama itu ya. Begitu. Itu lagi dongeng umat Nabi Muhammad, sepertiganya masuk surga kagak pakai diperiksa. Benderanya yang pegang siapa? Abu Bakar. Oh, orang Syiah bilang Abu Bakar neraka selama-lamanya. Kan kurang ajar. Begitu orang Syiah, karena enggak paham sejarah. Kedua, kemudian malaikat membawa bendera, lalu bertanya, siapa itu yang tukang bela-bela Islam? Umar bin Khattab lah yang pegang itu bendera. Nah, orang yang pertama kali masuk surga dari kelompok orang yang dihisab, karena dihisab ini ada 3 kelas. Per kelasnya banyak kelas lagi, ringan, berat, pertengahan. Yang dihisabnya ringan, timbang dikebet-kebet doang, surga. Itu Umar bin Khattab yang bawa benderanya. Masuk surganya, dia hisab. Pertama kali orang yang masuk surga dari yang dihisab, Umar bin Khattab. Begitu. Kenapa? Karena Umar tiap hari ngecek. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cek dulu amaliyah tuh sebelum merem mata tuh. Dari melek mata sampai merem. Mana amal baik, mana amal buruk. Kalau banyak amal buruk, buru-buru istighfar, tobat sebelum tidur. Kalau banyak amal baik, ucapin alhamdulillah, moga diberi panjang umur, besok biar tambah lagi kebaikan. Kita kalau mau tidur pakai periksa-periksa amal kita enggak? Waduh, enggak masuk juga dalam kelompok ini. Enggak kalau begitu, repot. Periksa. Kalau Umar periksa, kalau kita jadi sekretaris, sebelum menyetor kepada atasan, periksa dulu hasil ketikan kita, nanti enak karena kita audit dulu, udah kita periksa dulu, enak sama atasan. Umar bin Khattab selalu diperiksa, periksa amalan-amalannya. Dia pembela Islam. Umar bin Khattab ketika meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah yang diagungkan oleh orang Syiah sampai sekarang kuburannya dikeramatkan. Yang bunuh saja Umar. Ketika nanya sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang bunuh aneh nusukannya? Yahudi. Oh, alhamdulillah bukan muslim. Alhamdulillah masih ditusuk. Coba Umar begitu, kayak begitu. Jangan muslim yang melukai saya. Begitu Umar bin Khattab. Ini namanya pembela Islam. Tidak ada yang membela Islam kayak Umar bin Khattab. Sampai orang barat yang disebut orang kita sebut orientalis banyak menulis dinasti Farouk, kerajaan Umar bin Khattab, kerajaan yang paling top di dunia. Sebab Islam menjadi menyebar di zaman Umar 10 tahun menjadi khalifah. Luar biasa gemilangnya Islam di bawah Umar bin Khattab. Sampai kepemimpinan Umar ini saking adilnya, ketika anak buahnya Abdullah bin Amr bin As ngerebut rumah Yahudi di Mesir, mau dijadiin perluasan masjid, dijual nggak mau, begitu ditukar guling nggak mau, akhirnya pegel juga pemerintah, gusur. Merintah kerjaannya begitu. Iya, gusur. Ngadu ini Yahudi ke Madinah. Ngadu, cukup panjang dari Mesir ke Madinah. Ada orang lagi tiduran di bawah pohon kurma, dia nanya, kalau orang Jawa, mas, orang Jawa. Ya kan kita nggak ngerti yo bahasa Yahudi.
Nanya, mana rumahnya Khalifah Umar bin Khattab sama orang yang lagi tiduran di bawah pohon kurma. Siang-siang jam 2, nggak ada siapa-siapa, lagi tidur istirahat, tiduran. Kemudian dijawab, saya Umar bin Khattab itu. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Loh, mana mungkin presiden nggak ada yang ngawal, tiduran siang-siang sendirian. Loh, nggak punya musuh banget. Loh, presiden ada pengawalnya, panjang disterilin dulu, kan berarti banyak musuhnya yang kayak gitu ya. Loh, Umar bin Khattab nggak takut, saudara. Saking adilnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiduran, dibilang saya Umar bin Khattab, ada-ada. Karena mulai percaya tuh Yahudi, biar singkat aja, bahwa itu adalah Umar. Dia ngadu, engkau punya gubernur, itu ngerebut saya punya rumah, mau gusur aja. Saya ini minta keadilan, masa rumah saya main gusur-gusur aja sehingga mau jual. Kata Sayyidina Umar, benar Yahudi, benar begitu, saya tidak bohong. Ayo, gubernur saya ada yang nyeleweng sama saya. Baik, udah, ngambillah Sayyidina Umar dari tiduran itu di bawah pohon kurma, dari klerik di bawah ada kayu yang bengkok, kayu begini nih, bengkok. Kemudian beliau cabut itu yang namanya pisau, digores kayu, dibungkus kalau bahasa kita sama plastik, kasih Yahudi, nih kasih sama gubernur saya. Itu Yahudi sampai geleng-geleng, jauh-jauh saya dari Mesir kemari ngadu yuk begitu, masa saya dikasih kayu, apaan, udah kasih aja sama gubernur saya begitu. Yahudi di jalanannya nggak ngerti, Muslim ya kayak begini ya presiden, kayu ya saya ngadu ya dikasihnya, apaan, kayu begini, nemu dia lihat, kalau dibawa dari peti makan mendingan, berarti kan kayu keramat berarti ya, bahkan dari nemu dari dibawa, sampailah ketemu sama gubernurnya. Dia bilang, saya udah ngadu sama Raja Umar bin Khattab. Ditanya sama gubernur, kau sudah ke Madinah? Sudah. Terus bagaimana? Kata si Yahudi, heran saya sama presiden Muslim yang kagak. Dia ngomong apa? Justru nggak ngomong apa-apa. Oh, berarti setuju. Nggak ada apa-apa. Ada. Ini dikeluarin dari kantongnya kayu, dibuka plastiknya, dilihat kayu. Loh, itu gemeter gubernur, goyang kakinya. Yahudi tambah geleng-gelengan. Loh, gubernur sama kayu takut, apa ini Islam pakai begini-begini ya? Itu kayak begitu sudah. Sedang Umar bin Khattab. Akhirnya pas lihat kayu gemeter-gemeter, kata itu gubernur, saya nggak jadi eksekusi rumah kamu, nggak jadi, udah nggak jadi, saya nggak jadi. Tambah bingung loh, gubernur sama kayu gemeter takut, apa ya? Sampai kemudian dia nanya, ini maksudnya apa ya? Kata gubernur, lo pengen tahu? Kata, saya punya pimpinan Raja Umar bin Khattab, hei gubernurku, kalau kamu mimpin rakyatmu agamanya apa saja, tapi kemudian kamu pakai bengkok-bengkok tidak adil, saya gorok lehermu. Itu kan digores. Iya, saya juga nggak ngerti digores-gores. Iya, makanya saya mau digorok sama Umar bin Khattab. Ambil, masuk ke Islam. Tuh Sayyidina Umar.
Umar bin Khattab, raja paling adilnya raja. Tidak ada lagi paling adilnya raja, Umar bin Khattab. Maka pemimpin yang adil sama rakyatnya, yang sayang sama rakyatnya, itu nanti di akhiratnya bakal berada di bawah bendera Umar bin Khattab. Kalau pemimpin yang sayang sama rakyatnya, begitu sayang, pikirannya dicurahkan buat rakyat, berdiri di kaki sendiri, kekayaan negaranya buat rakyatnya, bukan buat orang asing. Begitu. Ini umat. Kemudian malaikat membawa bendera yang diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang dermawan, banyak bantu kaum muslimin, bantu masjid, bantu pondok pesantren, bantu yatim piatu. Yang tukang bantu-bantu ini termasuk kalau ada kotak amal lewat, itu diisi, nggak pakai pura-pura lihat kitab, khusyuk banget. Udah lewat aja kotak amal, baru lihat yang lain, ngerti banget itu mata. Ini yang tukang infak ini nih, kelak di akhiratnya di bawah bendera Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang paling dermawan, orang paling dermawan. Di mana perang di zaman susah ngadapin perang Tabuk, sampai satu unta dinaik orang 3-4, sedang Utsman infakkan hartanya demi perjuangan Islam. Sedang Utsman. Sampailah orang-orang yang disebut itu wali-wali Allah, orang yang dekat, dari muda dijaga keimanannya, nyawanya ditaruhkan demi Islam, buat gantiin Rasulullah pada waktu Nabi mau hijrah, masih muda, siap bela Islam, sampai menjadi wali min auliyaillah besar, Ali bin Abi Thalib. Para wali-wali di bawah bendera daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Wali itu orang yang di hatinya ada rahmat, di hatinya ada sayang, orang yang taat sama Allah, taat sama Rasul, sayang sama semua orang, yang belok dilurusin, yang jauh dideketin, orang yang biar kenal Allah. Ya Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib itu kayak begitu. Ini sahabat 4 ini bawa bendera. Mana di antara kita mau masuk? Monggo ikut. Ini sahabat 4 yang kudu kita agung-agungkan. Disebutnya Khulafaur Rasyidun, khalifah-khalifah yang adil, yang membawa kegemilangan Islam. 4 ini harus dijunjung tinggi. Namanya semuanya huruf awalnya Ain. Abu Bakar namanya Abdullah, Ain. Keduanya Umar, Ain. Ketiganya Utsman, Ain. Keempatnya Ali, Ain. Ain itu artinya menpadi. Ain itu artinya sumber mata air kehidupan. Maka mereka ini yang luar biasa jaga Islam. Kita harus junjung tinggi. Jangan kita mencela sahabat Nabi, jangan kita menghina sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang sangat sayang kepada Islam, mereka yang sangat sayang kepada agama, termasuk kepada kita umat Islam. Mereka yang bawa sampai Islam itu maju. Hampir rata orang-orang masuk Islam langsung atau tidak langsung, banyak lewat pintu sahabat 4. Jangan kita menghina sahabat. Tidak boleh. Andai kita punya gunung emas lalu kita belanjakan buat dakwah Islamiyah, tidak seperberapanya daripada seperak yang diinfakkan
oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidhu ashabi gharadan, kata Nabi, jangan kalian jadikan sahabatku sasaran-sasaran empuk untuk menfitnah, menjelekkan satu sama yang lain. No comment apa yang terjadi di kalangan sahabat dalam hal pertikaian yang ada. Kita tidak mengata ini, mengata itu. Pokoknya kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubadnya, wa majara bainas sihabi naskutu. Aqidah Ahlussunnah, pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi, no comment. Sebab mereka orang-orang baik, kita enggak paham yang terjadi sebetulnya. Dari sejarah-sejarah banyak yang dipelintir sejarah yang ada. Karena itu kita tidak boleh berkomentar miring apapun yang ada pada sahabat Nabi. Sebab mereka orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi pendampingnya Nabi Muhammad. Sesuatu yang berat mengemban tugas Islam yang kayak kita mah ringan dan ringan. Ini jamaah, wallahu a'lam. Dari kajian kita masih terus, yaitu panjang tapi sampai bawah. Ada orang taubat segala macam, ini masih panjang materinya. Tapi nanti ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidatina Fatimah, ada yang bawa bendera ini, bendera itu, banyak di akhirat nanti pada bawa bendera-bendera, yakni bendera ciri-ciri ahli surga, termasuk di kelompok mana paling banyak yang dia lakukan dari amal baik di dunia. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya kelak nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di bawah benderanya Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di doanya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan Syiah ini, kenapa orang Syiah sendiri menyampingkan sahabat yang lainnya dibandingkan dengan Sayyidina Ali? Terima kasih. Iya, sebetulnya pertanyaan ini sulit kami jawab. Sebab ketika Ustadz Sardi makan bakso, lalu nanyanya sama saya, enak enggak bakso yang dimakan Ustadz Sardi? Mana saya tahu, karena yang makan baksonya Ustadz Sardi. Ini nanya kenapa Syiah begitu? Mana saya tahu, saya bukan orang Syiah, ya kan? Begitu. Tapi paling tidak saya menjembatani begitu. Karena bukan ya, saya nggak tahu. Ya kenapa Syiah begitu? Ya itu urusan orang Syiah. Begitu. Jadi banyak ketika Yahudi masuk Islam, dan banyak motif di balik itu. Di awal kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, dan udah kebaca Mas Utsman mau ngacak-acak Islam, muncullah beberapa faksi-faksi yang ada yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, dan amat sangat panjang. Itu benih-benih yang muncul tentang awal mulanya terkait dengan Syiah itu begitu. Tapi kalau mau jujur, Islam besar, tidak ada satupun tokoh Syiah yang membawa Islam besar. Yang membuat Islam besar Umar bin Khattab, tokoh Sunni. Yang membawa Islam dengan hartanya luar biasa Utsman bin Affan, tokoh Sunni. Semuanya, termasuk yang menaklukkan Konstantinopel atau disebut Turki sekarang, Sultan Fatih, tokoh Sunni. Syiah tidak ada. Mana tokohnya yang membuat Islam menjadi menyebar dan hebat? Tidak ada. Dan kami belum dengar seluruhnya. Yang menaklukkan Irak, tokoh Sunni. Sampai yang membuat orang Indonesia jadi Muslim, tokoh Sunni. Tidak ada satupun tokoh Syiah yang masuk ke Indonesia membawa Islam dan memperkenalkan tentang Islam
di awal-awal kemerdekaannya pun tidak ada, cuma ngaku-ngaku doang. Begitu sekelumитnya. Saya tidak mau panjangkan tentang Syiah, sebab kita pelajaran Sunni aja belum lulus, masih lolos. Mantapin dulu pelajaran tentang Sunni, baru nanti kita paparkan tentang Syiah panjang. Sebab kalau kita sudah berbicara perbandingan, pijakannya belum punya, bisa goyang. Wallahu a'lam. Kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah jamaah sekalian, kita baca Fatihah. Ada jamaah kita yang kurang sehat, Bapak Haji Kamaluddin, kita doain mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, biniyati syifaa'i lahu wa limardal muslimin syifaan tamman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Kedua, kita baca Fatihah buat kita bersama, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah kabul segala hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah, Allah sehatkan zahir dan batin kita, Allah teguhkan kita di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, wafatkan kita di dalam keyakinan iman dan Islam, husnul khatimah Allah anugerahkan kepada kita bersama. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil qis Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyyatun wa salamun wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.